Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang pada seluruh mahasiswa dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, khususnya pada sesi hari ini yang berjudul Penyusunan dan Pengendalian Anggaran. Topik ini merupakan bagian penting dalam dunia manajemen, karena anggaran bukan hanya sekadar deretan angka, tetapi merupakan alat strategis yang digunakan oleh organisasi untuk merencanakan, mengarahkan, serta mengendalikan aktivitas operasional dan keuangannya. Melalui kuliah ini, kawan-kawan, kita akan bersama-sama membahas bagaimana menyusun anggaran serta sistematis dan bagaimana cara mengendalikannya agar tetap selaras dengan tujuan organisasi. Saya harap kalian dapat mengikuti mata kuliah ini secara aktif dan kritis, karena pemahaman kuliah di sini akan sangat berguna bagi baik dalam konteks akademik maupun praktik di dunia kerja nantinya. Baiklah, kawan-kawan, mari kita mulai sesi hari ini dengan semangat belajar dan berdiskusi. Selamat belajar dan semoga perkuliahan hari ini bermanfaat. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, memahami konsep dasar anggaran dalam sistem pengendalian, menyusun anggaran operasional dan strategis, mengendalikan pelaksanaan anggaran melalui analisis varian, yang keempat menghubungkan penyusunan anggaran dengan pencapaian tujuan organisasi. Baik, kita akan urai satu persatu ya, rekan-rekan. Slide ini nggak panjang, hanya beberapa slide saja, tapi kita akan membahas satu persatu secara padat dan singkat. Sebagai pengantar, anggaran itu, peran anggaran dalam manajemen itu pada dasarnya sebagai alat perencanaan dan koordinasi, yang kedua alat komunikasi tujuan organisasi, yang ketiga alat pengendalian dan evaluasi kerja, yang keempat adalah dasar pengambilan keputusan manajemen. Nah, seperti yang saya terangkan tadi, melalui anggaran, manajemen itu, seorang manajer itu dapat menetapkan target kinerja, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta mengantisipasi tantangan keuangan, di mana tantangan keuangan, apalagi perusahaan dengan fluktuasi yang sangat dinamik, itu diperlukan sebuah alat perencanaan dan koordinasi yang tepat. Selain itu, sebagai sarana komunikasi antar unit dan dasar evaluasi kerja, penganggaran ini atau perencanaan penganggaran ini penting untuk apa? Untuk menjaga agar perusahaan tersebut itu tetap mampu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian, anggaran membantu memastikan setiap bagian organisasi bergerak selaras menuju tujuan strategis yang ditetapkan. Nah, adapun jenis-jenis anggaran tersebut itu ada anggaran operasional, anggaran keuangan, anggaran strategis atau anggaran jangka panjang. Anggaran operasional itu adalah rencana keuangan yang merinci pendapatan dan pengeluaran harian suatu organisasi selama periode tertentu. Biasanya itu dalam periode 1 tahun. Anggaran ini mencakup komponen penting seperti penjualan, biaya produksi, gaji karyawan, serta biaya pemasaran dan administrasi. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan operasional berjalan efisien dan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Dengan anggaran operasional, manajemen dapat mengendalikan biaya dan struktur kinerja secara sistematis. Yang kedua yaitu anggaran keuangan. Apa sih itu anggaran keuangan? Itu adalah proyeksi secara menyeluruh mengenai posisi keuangan suatu organisasi pada periode tertentu yang mencakup
anggaran kas, neraca, dan laporan laba rugi. Anggaran ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan dana, mengelola arus kas, serta memastikan kelangsungan operasional jangka panjang. Dengan anggaran keuangan, manajemen dapat mengevaluasi kemampuan likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas keuangan, serta mengambil keputusan investasi atau pendanaan secara lebih bijak dan terarah. Nah, apa itu kemampuan likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas keuangan itu dibahas di mata kuliah lain yang lebih detail, yaitu di mata kuliah manajemen keuangan. Nah, rekan-rekan bisa mengunduh atau bisa mengikuti secara asinkronus di channel-channel YouTube saya. Anda bisa mengaksesnya terutama di mata kuliah manajemen keuangan. Yang ketiga, anggaran strategis jangka panjang adalah rencana keuangan yang disusun untuk mendukung tujuan visi organisasi dalam periode lebih dari 1 tahun. Biasanya 3 hingga 5 tahun, rekan-rekan. Anggaran ini mencakup proyeksi investasi, pengembangan produk, ekspansi pasar, dan juga alokasi sumber daya jangka panjang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi secara strategis. Dengan anggaran ini, manajemen dapat merencanakan langkah-langkah besar dan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis di masa yang akan datang. Sebenarnya itu proses penyusunan anggaran paling tidak itu ada 6 tahapan, dimulai dari penentuan sasaran sampai dengan implementasi. Penyusunan ini dimulai dengan proses penetapan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan strategisnya apa? Itu mengacu pada visi misi perusahaan. Itu harus mengacu ke sana. Jika tidak mengacu ke sana, bisa dipastikan nanti proyeksi anggarannya itu pasti salah. Selanjutnya setiap unit itu nanti unit kerja mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan menyusun rencana anggaran masing-masing. Kebutuhan sumber dayanya apa saja sih yang dibutuhkan mereka itu, beban-bebannya apa saja, aktivitasnya apa saja, aktivitas-aktivitas yang berbasis biaya itu apa saja, itu semuanya diidentifikasi. Untuk apa? Untuk menyusun rencana anggaran di masing-masing unit kerja. Nanti rencana anggaran tersebut kemudian dikumpulkan dan dikonsolidasikan oleh manajemen untuk memastikan keselarasan antar unit serta ketercapaian tujuan organisasi. Ya, tetap yang digarisbawahi adalah tujuan organisasi. Setelah itu apa? Tahapan berikutnya dilakukan evaluasi dan negosiasi hingga tercapai kesepakatan akhir. Ini butuh dikonsolidasikan antar unit. Karena tidak semua apa yang diajukan oleh unit-unit kerja itu bisa diakomodasi oleh manajemen. Karena bisa jadi apa yang diajukan oleh setiap unit itu terlalu besar anggarannya atau mungkin kurang besar atau tidak rasional. Nah, anggaran yang telah disetujui kemudian ditetapkan secara formal dan diimplementasikan. Selama pelaksanaannya, anggaran yang dipantau secara berkala untuk memastikan realisasi tetap sesuai dengan rencana dan memungkinkan penyesuaian bila terjadi perubahan kondisi. Jadi pada saat diimplementasikan itu tetap akan dipantau, kemudian terus dievaluasi agar ini untuk memastikan bahwa realisasi itu sesuai dengan rencana. Ada beberapa bisa jadi kejadian insidentil yang berkaitan dengan biaya.